Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memberikan catatan-catatan sejarah terhadap guru kita, salah satu yang luar biasa yang mengajarkan kita tentang leadership di Indonesia, yakni Dr. Riza Ramli ya. Catatannya bahwa Riza Ramli ini lahir pada 10 Desember 1954. Dia juga merupakan alumni ITB ya, dan dia pernah dipenjara oleh Pak Harto di era rezim Orde Baru. S3 ekonominya ya diambil di Boston University. Dalam usia 36 dia sudah menamatkan itu kalau tidak salah ya. Dan akhirnya dia kembali ke Indonesia mendirikan Ekonit, adalah lembaga pengamat ekonomi. Dan yang fenomenal dari Ekonit ini adalah memproyeksi terjadinya krisis 97-98 yang sebagian besar analis mengatakan tidak. Sahabat-sahabat sekalian, di era Gus Dur ya, dia pernah diangkat menjadi Kabulok ya, Kabulok, Menko Perekonomian dan Keuangan ya, terus dan mendorong ya dan membawa keuntungan kepada Bulog, serta dia juga yang mendorong penghapusan ya kepemilikan dualisme ya, ownership PT Telkom dan Indosat 1999 dan 201 yang memberikan keuntungan besar kepada negara. Selanjutnya ya, di zaman SBY juga dia diangkat oleh SBY menjadi komisaris ya, Semen Gresik, yang keuntungannya dari 800 miliar menjadi 3,2 triliun dalam waktu 2 tahun. Selanjutnya di era Jokowi juga sama ya, dia diangkat komisaris dan dia juga membuat BNI menjadi salah satu bank yang terbaik di Indonesia. Selanjutnya ya, 2015 dia diangkat menjadi Menteri Koordinator Maritim, yang akhirnya dia direshuffle karena adanya perbedaan politik ya. Sebagai catatan yang lainnya lah, dia juga pernah ya menjadi penasihat ekonomi PBB. Dia juga menolak untuk escape editory sebagai sekjen. Dan cerita yang menariknya terakhir adalah 2 kali ya, sahabat-sahabat sekalian, di zaman Garuda ya mengalami keuntungan. Stop lebih. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita lanjut ya, karena Bibin agak pusing ya di sini ya. Bahwa yang menarik adalah di waktu di zaman Garuda hampir pilot ya, bus-bus atau minibus ya, yang perjanjiannya dalam dolar, itu dolar naik besar-besaran ya, tetap ya Garuda membeli. Ini perspektif yang saya baca ya, Garuda membeli harga yang lebih mahal pada waktu itu, yang jauh di atas harga pasarnya. Riza Ramli datang ya, membereskan masalahnya ini, mengajukan renegosiasi kepada pimpinan minibus kalau nggak salah dari Eropa pada waktu itu, untuk mencatat ulang hutang-hutang dia, dan akhirnya restrukturisasi ya. Akhirnya ya Garuda bisa diselamatkan pada kebangkrutan pertamanya. Sahabat-sahabat sekalian, yang menarik juga adalah ketika Riza Ramli ya renegosiasi ya di 2000-an itu dengan PT Freeport ya, James Howard yang sangat terkenal ceritanya ya, dia pernah hampir di You Bribe Me, kamu menyogok saya ya. Begitulah ceritanya ya, dan dia menolak untuk disogok dan mengambil keputusan-keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Dan itu dicatat ya di sejarah-sejarah Riza Ramli. Dan Anda tahu ya, di hidupnya juga sangat sederhana ya, dia tidak mempunyai uang yang ratusan triliun atau miliaran, tetapi dia mempunyai kemampuan untuk itu. Dan sahabat-sahabat sekalian, di akhir hidup juga sangat sederhana kuburannya atau makamnya kita lihat. Akhir kata, semoga bermanfaat untuk generasi kedepannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bung Faiz.